Anak-anakku yang soleh dan soleha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semuanya sudah semangat belajar ya? Oke, jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran. Baik, hari ini kita akan belajar IPA kembali. Kita akan membahas tugas yang Ustadz berikan pada pertemuan berikutnya. Ya, karena seharusnya hari ini jadwal Google Meet, tapi karena ada sesuatu hal, Ustadz ada urusan di luar, jadi Ustadz belum bisa Google Meet. Kamu simak video ini, pembahasan ini dengan baik. Oke? Sip. Silakan anak-anakku dibuka untuk buku tema 9 halaman 1 ya. Silakan dibuka. Oke, sebelumnya Ustadz ingatkan, dalam pembahasan ini Ustadz anggap kalian semua sudah mengerjakan tugas yang Ustadz berikan. Ya, di video ini hanya mencocokkan jawabannya saja. Oke, dan mungkin ada sedikit pembahasan dari Ustadz Raga. Baik, di halaman 1 kamu sudah melihat ada bendungan atau waduk, dan gambar kedua ada tiang listrik, ada sutet di mana kabelnya menuju ke rumah-rumah. Baik, pertanyaan nomor 1. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Maka jawabannya ya, air dan listrik termasuk sumber energi. Ya, kita sudah belajar dulu di tema 2 kalau kamu ingat. Jadi di tema 9 dan tema 2 itu materinya mirip. Ya, kita belajar tentang sumber energi, kita belajar perubahan bentuk energi, dan yang terakhir kita akan belajar tentang energi alternatif. Ya, siap ya? Yang kedua, berapa banyak sumber air di sekitar tempat tinggalmu? Oke. Jadi untuk pertanyaan nomor 2 jawabannya bisa beragam ya, tergantung lokasi tempat tinggal kalian. Kalau di tempat tinggal Ustadz ada 3 sumber, yaitu ada air sumur, ada air sungai, dan air pam. Ya. Kalau di rumah kamu, Ustadz, saya cuma pakai air sumur, ya sudah, jawabannya cuma satu sumber air, yaitu air sumur. Atau mungkin yang rumahnya di desa ya, ada belik. Nah, belik itu juga sumber air. Itu bisa dituliskan. Oke, paham tuh? Yang rumahnya di sebelah curug atau air terjun, wah, boleh sekali dituliskan ya. Sumber air rumah saya dari air terjun. Wah, mandi langsung di bawah air terjun. Wah, mantap. Kalau ada yang punya rumah seperti itu, nanti Ustadz ini ya main. Nanti Ustadz ikut mandi di sana. Yes. Oke, nomor 3. Seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Jadi ini juga tergantung pemakaian kamu. Kalau Ustadz, jawabannya saya menggunakan energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-hari sering sekali ya, karena semua aktivitas dari bangun tidur ya, berwudu pakai air. Untuk menyalakan kamar mandi menggunakan listrik, dan seterusnya ya, sampai kita tidur lagi, mau tidur lagi, ambil wudu lagi, kemudian listriknya dimatikan, ganti listrik yang khusus untuk tidur yang kecil wattnya. Oke ya, paham tum ya? Kita lanjut. Nomor 4. Halaman 4, maaf. Oke, Ustadz anggap kalian sudah membaca informasi yang ada di atas. Nomor 1, apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Jadi fungsinya
aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin untuk membangkitkan listrik. Di tema 2 kamu sudah belajar. Jadi di bendungan itu ada alat di mana turbinnya akan bergerak karena aliran air lalu akan menghasilkan listrik, ya. Selain itu, aliran air juga menggerakkan kincir di sungai atau kincir air. Kalau kincir air, listriknya tidak sebesar yang dihasilkan oleh waduk ataupun bendungan. Tapi jangan salah ya, tidak semua bendungan atau waduk itu menghasilkan listrik atau disebut pembangkit listrik tenaga air. Karena ada bendungan atau waduk yang sengaja dibuat hanya untuk perairan perkebunan, perairan persawahan. Jadi fungsinya untuk menahan air tersebut. Begitu ya. Nomor 2, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Jawabannya karena waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Untuk nomor 3, adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Ya, khususnya di daerah Banyumas. Ya, kalau kamu pernah jalan-jalan ke Ketenger, Baturaden itu ada ya, PLTA Ketenger Baturaden. Kamu kalau belum pernah ke sana, silakan cek di Google. Ketik saja PLTA Ketenger Baturaden, nanti ketemu ya. Lokasinya itu sekitar ini, arah ke Small World, lurus terus ke atas ya, naik terus. Oke, kita lanjutkan. Ini pendapatku ya, halaman halaman 5 maaf. Ya, ini sangat mudah. Intinya jika saklar ditekan, apa yang akan terjadi? Pendapatku, maka lampu akan menyala. Sip, lanjut. Tabel yang di bawah, tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Di sini Ustadz sudah menuliskan 10 benda yang menggunakan energi listrik yang sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada laptop, handphone, kulkas, mesin cuci, blender, oven listrik, hair dryer, kipas angin, AC, kompor listrik. Ya. Ada lagi kalau kamu jawabannya Magicom ya atau rice cooker, itu kegunaannya untuk menanak nasi. Sip, jos. Silakan kamu cocokkan sendiri, kamu koreksi jawabanmu dengan jawabannya Ustadz. Jika nanti ada yang ragu-ragu, jangan sungkan untuk hubungi Ustadz Rega, oke? Kita lanjut saja. Sekarang kita menuju ke halaman 16. Silakan buka bukunya di halaman 16. Ya, ini ada teks. Ustadz anggap kalian sudah membaca informasi ini, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan yang dapat diperbarui. Nah, kita akan belajar tentang manfaat energi matahari bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan alam. Nah, di sini Ustadz menuliskan 3 saja, ya. Kalau kamu menuliskan lengkap juga boleh. Jadi, manfaat energi matahari itu sangat banyak. Kita tahu sendiri matahari adalah energi yang paling besar ya di tata surya kita. Bagi manusia, energi matahari bisa bermanfaat untuk meningkatkan imun. Nah, jika kamu sering berjemur ya di bawah terik matahari di pagi hari khususnya, itu akan meningkatkan imun kita ya. Jadi akan
meminimalisir terkenanya virus corona dan virus-virus yang lainnya. Nah, ini merupakan obat alami ya yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, kita harus senantiasa bersyukur. Selain matahari juga air putih itu juga obat alami bagi tubuh kita. Ya, kalau bangun tidur jangan lupa meminum 1 gelas air putih. Selain itu, manfaat bagi manusia yaitu membantu pembentukan vitamin D. Nah, khususnya untuk bayi dan anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan, di mana cahayanya ini akan membantu pembentukan vitamin D, bagus untuk tulang kita. Lalu yang lain untuk mengeringkan jemuran, mengeringkan makanan juga boleh. Oke? Bagi hewan, manfaat matahari yang pertama menghangatkan tubuh hewan, kemudian mengatur suhu tubuh hewan. Ya, jadi kalau kamu ingat-ingat kerbau, kemudian gajah, kuda nil, apalagi buaya, ya. Mereka adalah hewan-hewan yang suka berjemur di bawah terik matahari untuk mengatur suhu tubuhnya. Kalau gajah biasanya sambil mandi, mandi berkelompok di sungai-sungai tempat habitatnya. Lalu bagi hewan, manfaat energi matahari mempercepat proses pertumbuhan hewan. Jadi bermanfaat pula bagi pertumbuhan hewan yang masih dalam masa pertumbuhan. Lanjut, manfaat matahari bagi alam yaitu menerangi bumi, menghangatkan bumi. Ya, kita bayangkan kalau bumi tidak ada matahari, ya kita akan dingin beku, ya tidak ada yang menghangatkan. Kemudian membantu terjadinya siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air ini bahasa mudahnya itu proses terjadinya hujan. Ya, tapi prosesnya itu seperti siklus, di mana air laut akan diuapkan oleh cahaya matahari. Uapnya ini akan ke atas, ke langit, dan dengan proses sedemikian rupa terjadilah hujan. Nah, hujan yang turun akan mengenai tanah, akan jatuh ke sungai, dan ujung-ujungnya nanti akan kembali ke laut kembali. Kemudian bagi tumbuhan, manfaat energi matahari membantu fotosintesis, menjaga temperatur tumbuhan, membantu pertumbuhan bunga dan daun. Oke? Masih ingat fotosintesis ya? Seperti itu untuk pembahasannya di halaman 17 maaf ya. Nah, silakan kalau kamu memiliki jawaban yang lain, jangan sungkan untuk WA Ustadz kalau misalnya masih ragu-ragu. Sekarang kita menuju ke halaman 49. Ya, ini nomor 1 itu adalah kegiatan, mohon maaf ini halaman 50 ya, halaman 50. Nomor 1 itu adalah kegiatan seorang anak bermain layang-layang. Nah, siapa ini di antara kalian yang suka main layang-layang? Iya. Main layang-layangan itu asik ya, asalkan mengenal waktu ya, jangan kebablasan. Dan mainnya itu di lapangan. Di lapangan, jangan di daerah yang banyak kabelnya, bahaya. Kalau di daerah pemukiman, perumahan itu jangan dilakukan, bahaya. Mendingan di tempat yang luas. Dan tidak perlu beradu layangan. Nanti misalnya ada yang putus, takutnya terbang ke atas nanti mengganggu penerbangan pesawat yang mungkin akan melintas. Oke.
Nomor 1, energi yang digunakan adalah energi angin. Perubahan energinya, energi angin menjadi energi gerak. Mudah ya. Yang kedua, ada kegiatan seorang ibu sedang menyetrika pakaian. Sumber energi yang digunakan adalah energi listrik. Perubahan energinya, energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga, itu ada kegiatan membakar sate. Energi yang digunakan itu energi kimia. Yang dimaksud energi kimia ini energi kimia dari arangnya, ya. Nah, perubahannya energi kimia menjadi energi panas. Kalau baterai menyimpan energi kimia juga sama. Akan tetapi saat digunakan, perubahan energinya jika kita menggunakan baterai yaitu energi kimia berubah menjadi energi listrik. Lanjut, nomor 4 itu adalah petani garam. Energi yang digunakan adalah cahaya matahari. Perubahannya cahaya menjadi energi panas. Karena untuk menguapkan air laut di mana nanti akan tersisa garamnya, ya. Nah, ini menjawab mengapa air hujan yang katanya hasil uapan air laut rasanya tidak asin. Kenapa? Karena saat air laut teruap, ya diuapkan, jadi hanya airnya saja. Kandungan garamnya tetap di laut. Ya, jadi air hujan itu tidak asin. Yang terakhir ada seorang yang menggunakan blender. Energi yang digunakan energi listrik. Perubahannya listrik menjadi gerak. Oke, anak-anakku, untuk pembahasan IPA tema 9 sudah selesai. Kemudian silakan cek GCR-nya, kamu lihat tugasnya kembali yang harus dikerjakan. Dari Ustadz cukup. Syukuran jazakumullah atas perhatiannya. Ustadz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.